Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang kasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat yang hadir pada saat ini, serta simpatisan dan para tamu, serta selamat mengikuti ibadah buat bagi jemaat yang ada di rumah di dalam mengikuti untuk ibadah online melalui Facebook GKP Keramat. Untuk itu kita akan mulai ibadah ini minggu pagi ini yang sebentar kita dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Kurniawan Dhani SSI dari GKP Jemaat Cimuning. Kita akan mulai ibadah ini pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian PKJ 55 ayat 1 dan 2 untuk memulai ibadah ini. Puji namanya semesta alam, mari
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, dimulai dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepada-Mu. Dalam nama-Nya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Gini bunyi firman: sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang akan kita dengar bersama-sama dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Begini bunyi petunjuk hidup bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita sama-sama lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih, Engkau yang senantiasa menjadi sahabat karib di dalam kehidupan kami, yang dalam keberadaan kami masing-masing pribadi, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, Engkaulah yang senantiasa menolong, Engkau yang memberkati kami, sehingga kami dapat melalui berbagai macam pergumulan, bahkan juga krisis hidup di dalam keberadaan kami. Engkaulah yang senantiasa menopang kehidupan kami semua. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhanlah yang senantiasa memberikan kehidupan hingga pada saat ini bagi kami. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, pada saat ini kami juga datang ke hadirat Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus, memberkati kami semua dengan hikmat, pengertian dan pengetahuan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, bila dengan bimbingan Roh Kudus kami dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Dan kami juga dimampukan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini, kami serahkan dia juga dalam tangan kasih-Mu. Bila apa yang disampaikan kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Gini bunyi firman-Nya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita saat ini.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tema kita pada saat ini yaitu Yesus sahabat dalam krisis. Yesus sahabat dalam krisis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam suatu situasi di mana kita merasakan ada suatu bahaya yang ada di depan kita, bahaya yang menghadang kita, sesuatu hal yang bagi kita adalah hal yang menakutkan, suatu hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita upayakan untuk mengatasi kekhawatiran, ketakutan yang ada di hadapan kita itu? Setiap orang mungkin punya jawabannya masing-masing sesuai dengan pengalamannya. Ketika kita merasakan ada ketakutan di dalam kehidupan kita, maka mungkin yang akan kita lakukan adalah kita berusaha untuk melawan ketakutan diri kita. Kita berusaha untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Bukan mengabaikan masalah, tetapi berusaha untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Membangun sebuah kepercayaan diri kita, sehingga kita mampu, sehingga kita bisa menghadapi tantangan itu. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, tidak ada banyak juga orang yang mungkin sebaliknya. Bukan malah berusaha untuk mencari jalan keluar atas persoalan, tantangan dan bahaya yang ada di depannya. Mereka berusaha untuk lari, menghindar dari semuanya itu. Tidak pede, tidak percaya diri bahwa ia mampu untuk mengatasi semuanya itu dan bisa melewati semuanya itu. Sehingga terjadilah kekhawatiran yang ada di dalam dirinya. Dia selalu akan dikejar oleh ketakutan-ketakutannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan kita pada saat ini, kita berharap bahwa kehidupan kita akan selalu dalam kondisi yang baik. Kita berharap bahwa kondisi kehidupan kita selalu dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kerinduan ataupun apa yang menjadi tujuan kita, baik dalam membangun kehidupan pribadi, baik di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, atau bahkan ketika kita berbicara soal kehidupan berjemaat. Kita berharap segala sesuatunya berjalan baik, kita bisa merasakan kenyamanan, kita bisa merasakan kebersamaan, kita bisa merasakan damai. Yang semuanya itu tentu akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Tapi nyata-nyatanya seringkali semuanya itu tidak dapat kita temukan. Karena kita harus menghadapi persoalan, karena kita harus menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita yang membuat kita sulit untuk membangun apa yang menjadi tujuan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dengan tema Yesus sahabat dalam krisis, kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan makna kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana Kristus memengaruhi segala aspek kehidupan kita. Bagaimana Kristus menolong dan memberkati kehidupan kita. Secara khusus ketika tadi
ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Kisah yang telah kita dengarkan bersama-sama dari Injil Matius mengisahkan tentang perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, yang menggambarkan sebuah perjalanan yang tidak mudah, menggambarkan sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan mara bahaya, bahkan sesuatu hal yang mengancam kehidupan mereka, sesuatu hal yang mungkin jauh dari rasa di mana mereka butuh ketenangan, butuh privasi, butuh segala sesuatu hal yang bisa menyenangkan diri sendiri, segala sesuatu hal yang jauh. Karena apa? Karena mereka diajak oleh Yesus berjalan untuk bersama-sama melayani orang-orang, menyenangkan hati orang, berusaha untuk menolong orang lain. Ketika semuanya itu menjadi aktivitas kebersamaan mereka dengan Yesus, maka mereka selalu disibukkan dengan hal-hal itu. Dalam kisah yang tadi kita dengar, dilatar belakangi juga oleh beberapa kisah sebelumnya. Maka di ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ada sebuah tujuan, ada suatu kegiatan, aktivitas yang hendak dilakukan oleh Yesus, yaitu ia hendak berdoa seorang diri. Karena ternyata ketika pada pasal 14 tentang Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus hendak memang mau melakukan itu. Yesus hendak memiliki ataupun dia hendak berdoa. Tapi karena orang banyak datang menghampirinya, ketika ia berusaha untuk mengasingkan diri, maka ia mengurungkan untuk sementara waktu niatannya itu untuk berdoa. Kenapa? Karena dia butuh waktu itu. Dalam kesedihannya kehilangan Yohanes Pembaptis, dia membutuhkan juga suatu waktu khusus untuk berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa mendengar dan melihat juga dalam firman Tuhan ini, dalam kesedihan, dalam kedukaan yang dialami oleh Yesus pada waktu itu, ketika ia harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa ada begitu banyak orang datang berkerumun untuk mendekatinya, dengan segala harapan mereka, dengan segala apa yang menjadi keluh kesah dan pergumulan mereka, sakit penyakit, masalah dalam kehidupan mereka. Ada orang yang memang sengaja datang untuk mendengarkan firman Tuhan supaya mereka mendapatkan penguatan dan penghiburan. Yesus tidak tinggal diam untuk melihat semuanya itu hanya untuk privasinya. Ia memprioritaskan mereka. Ia datang bagi mereka. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Mereka yang tentu adalah bagian dari sahabat-sahabat Tuhan. Mereka yang adalah sahabat-sahabat Allah. Sahabat yang menantikan kasih sahabatnya. Maka Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus melakukan berbagai macam hal. Yesus memberikan makan bagi mereka, sehingga segala sesuatu yang menjadi apa yang harapan mereka itu semua dapat dirasakannya, Bapak Ibu.
Walaupun sekali lagi, walaupun pada saat itu mungkin ia pun sedang mengalami kesedihan dan kedukaan. Hatinya pun mungkin tidak dalam kondisi yang sukacita karena dia harus merasakan kedukaan. Tetapi ketika ia harus melayani, maka ia harus melayani mereka. Ketika harus dia memberi, maka dia harus memberikan segala sesuatu kasihnya kepada mereka yang membutuhkan. Ketika mereka datang kepada Yesus dalam segala persoalan dan krisis kehidupannya, Yesus hadir sebagai sahabat yang mendampingi mereka. Ini sahabat yang senantiasa hadir menopang segala kesulitan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak banyak orang juga bisa memahami apa yang menjadi tindakan Yesus. Karena ketika kita sedang dalam persoalan, dalam pergumulan, yang kita pengen adalah, yang kita inginkan adalah bahwa kita fokus dulu dengan masalah kita. Seringkali kita mungkin, ya kita selesaikan dulu masalah kita. Kita tenangkan dulu diri kita. Kita buat nyaman dulu segala apa yang mungkin kita pikirkan itu. Sehingga beban-beban itu tidak mempengaruhi pelayanan kita. Sehingga beban-beban itu tidak mengaruhi relasi kita dengan yang lain. Tetapi cerita ini berbeda. Apa yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Yesus sangat berbeda dengan kebiasaan kita mungkin. Dia berusaha untuk memberikan penguatan kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu lanjut kepada kisah yang kita baca tadi. Ketika mereka melihat Yesus, para murid dalam pergumulan yang mereka hadapi pada saat itu, ketika mereka diombang-ambingkan gelombang angin sakal, kita bisa membayangkan begitu ketakutan mereka. Dalam Injil Markus dikatakan mungkin ada satu kata, mereka berjerih payah, ya, bersusah payah. Mereka bersusah payah untuk itu. Supaya apa? Supaya memang perahunya itu tidak terbalik. Kita bisa bayangkan dalam situasi seperti itu, segala usaha yang mereka lakukan adalah supaya mereka tidak tenggelam. Karena kita bisa bayangkan kalau tenggelam apa yang terjadi, mungkin nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Walaupun kita bisa mengatakan kan mereka adalah orang-orang yang profesional. Mereka kan sudah biasa menghadapi angin sakal. Mereka kan sudah biasa berlayar dan sebagainya. Tetap saja ketakutan itu tetap ada di dalam kehidupan para murid pada saat itu. Maka ketika Yesus datang berjalan di atas air, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Jadi double ketakutannya, satu ketika mereka harus menghadapi angin sakal, dan kedua adalah ketika mereka melihat Yesus yang diasumsikan mereka seperti hantu. Bapak Ibu, dalam situasi yang seperti itu tentu tidak mudah untuk orang bisa berpikir secara jernih, untuk berpikir secara baik, untuk berpikir bagaimana mereka melihat suatu realitas kebenaran di hadapan mereka. Karena yang ada di bayangan mereka, yang di hadapan mereka, yang mereka lihat hanyalah ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, takut mati, takut tenggelam, takut kalau angin sakal itu menghancurkan perahu mereka, takut kalau mereka harus terombang-ambing, belum lagi takut kalau tidak lagi bisa bertemu dengan keluarganya, takut kalau kehilangan, takut nanti nasib keluarganya seperti apa kalau memang mereka menghadapi tantangan itu dan mereka akhirnya harus terkena musibah. Ditambah lagi ketakutan karena pandangan mereka yang pada akhirnya tadi tidak jelas karena ketakutannya.
dengan pewujudan Yesus berjalan di atas air, semakin menjadi-jadilah ketakutan mereka. Sama aja ketika kita mungkin pernah membayangkan atau bisa membayangkan pada saat ini kita lagi ada masalah berat gitu ya. Kayaknya hidup kita sedang ada di ujung tanduk gitu. Nasib keluarga kita sedang dipertaruhkan. Segala upaya, segala daya kita sudah usahakan, tapi ternyata badainya malah semakin kencang, masalahnya semakin berat kita hadapi. Lantas kita bertanya-tanya bagaimana kita harus menyelesaikan semuanya itu. Dan ketika kita menghadapi itu, tiba-tiba datang lagi masalah yang baru lagi. Yang satu belum selesai, ditambah lagi masalah yang lain yang membuat kita semakin pusing, semakin berbeban berat, dan tidak mampu untuk menghadapi semuanya itu. Kurang lebih seperti itu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus mau menunjukkan tentang dirinya, menjelaskan bahwa itu adalah Yesus sendiri. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu," ia masih tetap bertanya ya, "apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Di satu sisi ia percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam kalimat yang sebelumnya memang ia mengatakan apabila Engkau itu. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berhasil. Pada detik itu, pada saat itu, pada waktu itu Petrus berhasil mengatasi ketakutannya. Dia berjalan di atas air berdasarkan iman percayanya kepada Yesus. Karena dia datang kepada Yesus. Tetapi nggak lama dari situ, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi ketika tadi ya dirasakan tiupan angin, dia mulai ingat lagi masalah yang pertama adalah mereka sedang menghadapi angin sakal. Angin sakal itulah yang bisa menghancurkan perahu mereka, yang bisa menenggelamkan mereka ataupun bisa menghilangkan nyawa mereka. Dia ingat lagi akan ketakutannya, dia ingat lagi akan kekhawatirannya. Apa yang selama ini kalau memang itu datang, maka hatinya akan bergetar. Dia tidak akan merasa nyaman, dia tidak lagi merasa secure mungkin ya, tidak merasa aman dalam posisi yang seperti itu. Dengan angin, dengan tiupan angin, memang tidak dijelaskan di sini tiupan anginnya besar atau kecil. Tapi dengan tiupan angin itu ia ingat kembali, "Oh, ini saya sedang dalam masalah. Saya sedang dalam ketakutan, saya sedang dalam kondisi yang tidak baik, saya sedang dalam krisis, saya sedang dalam pergumulan yang berat." Maka ia berteriak, ia takut, ia mulai tenggelam. "Tuhan, tolonglah aku." Ia memohon untuk Yesus menolongnya. Ia tetap datang kepada Yesus, ia tetap berbicara kepada Yesus untuk Yesus menolongnya. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Artinya cepat Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ada kebimbangan di dalam hati Petrus pada waktu itu. Tetapi dalam suatu krisis kehidupan yang dialami, pergumulan sedang dihadapi oleh Petrus dan juga para murid pada waktu itu, Yesus mengulurkan tangannya, ia memegang dia, ia mengangkat sehingga mereka kembali naik ke perahu sampai pada angin reda. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah yang dialami oleh Petrus, para murid pada waktu itu mungkin juga bisa saja menjadi gambaran dalam kehidupan kita pada saat ini. Di masa pandemi virus COVID-19 saat ini, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sudah mulai banyak sekali masalah-masalah yang kita temukan dalam kehidupan kita. Baik persoalan ekonomi keluarga, baik persoalan pendidikan anak-anak yang semakin sulit mungkin sebagian orang untuk bisa mengikuti metode dan pola-pola yang baru pada saat ini.
Belum lagi dengan persoalan-persoalan sakit penyakit yang semakin hari pada saat ini semakin mengkhawatirkan. Semakin menakutkan. Sesuatu hal yang sekiranya pastinya seringkali dikaitkan dengan suatu bencana di dalam kehidupan. Itu kan realitasnya pada saat ini. Walaupun memang kita tetap harus melihat semuanya itu dalam kerangka berpikir yang sangat menyeluruh. Saat ini kita dituntut untuk bersama-sama setia ataupun juga patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Tapi mungkin kita pernah mengalami juga, gitu ya. Kalau kita panas saat ini, gitu ya, kan kalau ke gereja di suhunya diukur gitu ya. Kalau panas kita, Bapak Ibu selama COVID ini pernah mengalami misalnya kayak gitu ya. Suhu di atas 37,5. Pernah ngalamin? Suhu di atas 37,5. Atau pernah ngalamin nggak selama 4 bulan kurang lebih ini ya? Suhu 38. Pernah ngalamin? Apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau lagi ngalamin suhu 38 pada saat ini? Ya? Jangan-jangan saya juga sudah terinfeksi. Kalau dulu panas gitu ya, kita tinggal nyari paracetamol misalnya atau obat panas lainnya. Tapi saat ini kita sudah mikirnya yang lain. Kalau panas itu biasa. Kalau sekarang udah nggak biasa lagi. Apalagi kalau kita menghadapi juga anak-anak dan segala macam. Dulu anak-anak kalau panas sedikit itu biasa, anak-anak panas. Tapi sekarang ketakutannya bertambah, berkali-kali lipat. Dulu orang kalau ke rumah sakit ataupun ke klinik, ke puskesmas, ya nyaman-nyaman saja, artinya biasa saja. Tapi kalau saat ini mikir lagi, udah sakit harus mikir lagi. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Dan semuanya itu seringkali membuat ketakutan dalam kehidupan kita. Menambahkan bahwa krisis itu semakin berat kita harus hadapi. Udah ekonomi susah, kondisi keluarga sedang sakit dan sebagainya. Kita mau bertindak apa-apa serba salah dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, kita belajar satu hal. Kita ada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa setia menolong kita. Dia menjadi sahabat kita. Sahabat yang senantiasa ada dalam segala krisis kehidupan kita. Sahabat yang peduli pada kehidupan kita ataupun segala permasalahan dan pergumulan kita. Yang selalu siap sedia untuk menulurkan tangannya, menolong kita dan memberikan kesembuhan bagi kita semua. Maka kita diajak untuk apa? Satu hal, kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa krisis pada saat ini, ataupun kita bisa mengatasi berbagai macam pergumulan hidup kita pada saat ini dengan baik. Kita bisa membawa keluarga kita keluar dari masalah. Kita bisa membawa kehidupan jemaat kita keluar dari berbagai macam pergumulan-pergumulan saat ini. Kita bisa membawa lingkungan kita juga kepada suatu hal yang baik. Yesus sahabat dalam krisis. Apa yang akan kita artikan dari tema kita pada saat ini? Apakah Yesus adalah sungguh-sungguh sahabat kita dalam krisis? Apakah kita meyakini semuanya itu di dalam kehidupan kita? Yakinkanlah itu dalam diri kita. Belajarlah dari Petrus juga, bahwa apa yang dilakukannya ketika ia percaya, maka tidak ada segala sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu untuk melewatkan segala perkara-perkara yang berat yang sedang kita hadapi pada saat ini dengan pertolongannya, dengan kasih-Nya, sehingga kehidupan kita semuanya bisa bersama-sama merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Yesus sebagai seorang sahabat yang akan senantiasa
hadir bukan hanya dalam kesenangan kita, tetapi terlebih juga dalam segala kesusahan kita. Kita bisa mencari banyak orang, kita bisa mencari banyak cara, mungkin ketika menghadapi masalah, tetapi iman percaya kita diajak juga untuk bersama-sama melihat bahwa Kristuslah yang akan senantiasa kita cari. Kristuslah yang akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita semua. Sehingga pada saat ini Bapak Ibu, kita bisa membangun kehidupan kita, bisa melewati segala persoalan-persoalan kita ini dengan baik, dengan tetap beriman. Ada begitu banyak krisis. Kalau di KBBI itu krisis itu banyak Bapak Ibu, bisa diartikan macam-macam juga. Krisis itu ada yang disebut juga ya tadi krisis ekonomi, krisis iman, krisis kepercayaan, krisis moral dan segala macamnya. Semuanya itu krisis, sesuatu hal yang bisa membawa kita kepada bahaya, mengkhawatirkan, sesuatu hal yang parah, keadaan yang suram, suatu keadaan yang memang harus mengambil keputusan yang cepat ataupun segera dan tepat. Tapi jangan sampai gitu ya, krisis yang saat ini kita hadapi menjadi krisis iman juga bagi kita. Kita bisa saat ini sedang bersama-sama menghadapi krisis ekonomi, kita saat ini sedang menghadapi krisis moneter misalnya, atau krisis-krisis yang lain. Tapi jangan biarkan semuanya itu memengaruhi iman kita. Karena kita berharap dengan iman percaya kita bisa melewati setiap krisis yang ada dengan tetap teguh, dengan tetap percaya, dengan tetap optimis, percaya diri untuk bisa melewati semuanya itu dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kalau dalam keluarga kita, setiap orang tetap pede, tetap percaya, tetap saling mendukung, tetap saling mengasihi, dan tetap saling menopang satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa kehidupan keluarga kita pun, walaupun dengan segala kesusahan yang sedang kita hadapi pada saat ini, kita bisa melewatinya bersama-sama. Tapi asal kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai ketakutan yang ada dalam diri kita ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan, ditambah lagi masalah yang lain di dalam kehidupan keluarga, pada akhirnya semakin menjadi beban buat kita semuanya. Sehingga kita nggak bisa lagi melihat. Udah ada beban pekerjaan ditambah lagi dengan berbagai macam tuntutan-tuntutan yang ada, tambah pusing lagi. Susah untuk mengatasi semuanya itu. Tetapi kalau kita saling mendoakan, kalau kita saling tetap mengasihi, tetap saling mendukung satu dengan yang lain, dan bahkan kita membawa seluruh bagian dari keluarga kita kepada Tuhan, bersama-sama datang kepada Tuhan, percayalah bahwa kehidupan kita pun akan senantiasa ditolong oleh Tuhan. Kiranya itulah yang akan menjadi semangat buat kita semua untuk menghadapi berbagai macam tantangan saat ini. Karena ketika kita hadir pada saat ini, tengah-tengah ibadah kita, tentu kita berharap dengan sebuah pengharapan bahwa biarlah kasih Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai kita, keluarga kita, dan jemaat kita semua. Dengan kita berdoa dan menopang satu dengan yang lainnya, dengan kita bersama-sama mau saling mengasihi sama seperti Yesus yang mau mengasihi kita, biarlah kita boleh hidup dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan krisis ini menghancurkan kehidupan keluarga kita. Jangan biarkan krisis yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi menghancurkan juga iman percaya ataupun bahkan diri kita. Atau bahkan juga jangan biarkan juga krisis yang saat ini kita hadapi, permasalahan yang sedang kita hadapi menghancurkan kualitas persekutuan kita, jemaat kita. Tapi kita diajak untuk tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Sama seperti ilustrasi minggu lalu, ya, seperti sebuah benih ya, yang kecil. Kita diajak untuk tetap menjadi berkat dimanapun berada, walaupun kecil. Tapi kalau itu terus secara konsisten kita lakukan, akan bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat buat banyak orang, menjadi sahabat buat banyak orang. Kalau banyak sahabat kan lebih enak ketimbang lebih banyak musuhnya. Lebih enak tentunya karena apa? Karena kita bisa saling menguatkan dalam suka dan duka. Karena sahabat tentu bukan hadir ketika hanya dalam keadaan suka, tetapi terlebih di dalam keadaan duka dan dalam keadaan sulit. Kiranya Tuhan menopang dan menolong kita semua sebagai seorang sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh, yang menderita disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kita melalui persembahan syukur kita pada saat ini. Buat Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur atau persembahan bulanan, bisa disampaikan di amplop yang sudah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu juga yang baru pertama kali hadir, persembahannya nanti dimasukkan di dalam laci bangku ya. Jadi tidak ada kantong yang diedarkan, tidak maju ke depan, ditaruh aja di bangku, laci bangku depan. Sebelum kita menyatakan persembahan syukur kita, dengarlah nas Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan diiringi dengan musik saja dengan tenang. Kita akan bawa persembahan syukur kita dalam doa. Bapak Ibu saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena dalam kondisi kesulitan apapun, kami masih diberi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas segala kondisi kami apapun juga ya Tuhan. Ketika pada saat ini Tuhan kami bawa persembahan syukur kami, biarlah ini adalah persembahan yang boleh kami berikan dengan rasa syukur kami, rasa ungkapan dalam pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Ajar kami untuk selalu bijak di dalam memanfaatkan berkat-berkat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Limpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita
Shalom Bapak Ibu sekalian. Mohon perhatian sejenak untuk warta selama sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Hari Kurniawan Dhani. Terima kasih Pak Pendeta. Kepada Pro Kantor, pemain musik, LCD, dan setiap bagian kita yang terlibat dalam ibadah pada hari ini. Apabila Bapak Ibu memerlukan pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Bidang peribadahan dan pembinaan diinformasikan kembali mengenai ibadah minggu di gedung gereja. Dilakukan di gedung gereja untuk warga jemaat dengan kategori usia 13 sampai 65 tahun. Dan di luar kategori usia tersebut dipersiapkan ibadah live via Facebook. Dan ketika dilaksanakan kegiatan ibadah, kita tetap mengikuti protokol kesehatan seperti yang sudah diketahui bersama. Dan selesai ibadah diharapkan kembali ke kediaman masing-masing. Ibadah rumah tangga online tetap dipersiapkan dan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19 secara live melalui Facebook Pendeta Jemaat, Pendeta Thomas Radio Priartono. Informasi ibadah syukur HUT RI ke-75 tahun dengan mempertimbangkan surat Majelis Sinode GKP tentang tata ibadah syukur HUT ke-75 tahun Republik Indonesia, maka ibadah HUT RI tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020 selesai ibadah minggu. Informasi mengenai Komisi Diakonia, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung kegiatan diakonia, diingatkan kembali bagi Bapak Ibu dapat memberikan donasi melalui rekening diakonia GKP Kramat nomor 3070207655 atas nama Jeremy Aliambar. Berapapun dukungan jemaat kami terima dengan sukacita. Bidang kesan dan kesaksian, mari kita tetap dukung dalam doa bagi anggota jemaat yang dalam kondisi sakit, pergumulan, dan juga para lansia. Anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai 15 Agustus 2020, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai 15 Agustus 2020. Nats ulang tahun terambil dari bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Informasi pemberkatan nikah. Akan dilangsungkan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 pukul 9 bertempat di Gereja Kristen Jawa Kanan Bintaro antara calon mempelai pria atas nama Greto Trio Senjoyo dari Gereja GKJ Kanan Bintaro dengan calon mempelai perempuan atas nama Anggi Julita Leona, anggota GKP Kramat. Informasi berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Ibu Probosini Judo Sairin dalam usia 66 tahun pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 dan telah dilaksanakan pemakaman di hari Minggu 2 Agustus 2020 di TPU Jamblang Kampung Sawah. Kembali Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan serta kekuatan. Bidang sarana dana, Majelis Jemaat akan melaksanakan rapat bulanan edisi Agustus pada hari Jumat 14 Agustus 2020 pukul 19 dilakukan di Gedung Gereja GKP Kramat dan mohon kiranya dukungan dari setiap keluarga. Untuk informasi keuangan, Bapak Ibu dapat lihat dalam warta cetak dan apabila ada koreksi atau ralat dapat menghubungi Majelis Jemaat setelah ibadah. Demikian warta Jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa ini akan kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami, sahabat yang senantiasa hadir dalam segala krisis, pergumulan, persoalan kami. Yesus yang senantiasa menolong dan memberkati kami semua, sehingga kami boleh ya Tuhan menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini dengan pertolongan Tuhan saja. Bapa yang Maha Baik, ajarkan kami juga ya Tuhan kiranya untuk tetap senantiasa percaya kepada Tuhan. Biarlah iman percaya kami ini boleh senantiasa bertumbuh, dan kami dapat mengupayakannya untuk terus berbuah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang penuh kasih, sahabat-sahabat yang setia bagi banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, agar yang sampai kiranya berbagai macam pergumulan, krisis hidup yang saat ini kami hadapi menghancurkan kami, menenggelamkan kami, tetapi bangkitkanlah kami semangat, berikanlah kami kemampuan hikmat untuk dapat ya Tuhan mengusahakan dan mengupayakan semuanya itu sesuai dengan kehendak Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga hendak berdoa membawa setiap pergumulan saudara-saudari kekasih kami, mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan, para lansia yang saat ini juga ya Tuhan dalam keberadaannya dan keterbatasannya masing-masing, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Baik untuk Ibu Partiwi Legio, Bapak Ardian Marbu, Ibu Suki Najiun, Ibu Sis Bayin, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asiati Banyutawa, Bapak Jonathan Aliambar, Bapak Jakaria Rikin, Ibu Leni Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Ibu Ditayati Danci, Bapak Martin Moroku, Bapak Salam Manalu, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasma, Ibu Sanira Sairu, Saudara Josandi Kristiono, Bapak Antonius Sairu, atau mungkin juga saudara kami yang menjadi pokok doa kami pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan berkatilah mereka, berikanlah kesembuhan, berikanlah kekuatan, penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang dalam keadaan duka cita, keluarga almarhum Ibu Probo Sih Judo Sairin. Kiranya Tuhan memberkati juga mereka, berikan kekuatan, penghiburan yang dibutuhkan oleh keluarga yang ditinggalkan. Kasih Tuhan melingkupi mereka sekalian. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka yang berulang tahun di minggu ini. Kasih Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, kesehatan, panjang umur, sukacita di tengah keluarga dan jemaat senantiasa diberi. Biar hidup mereka akan senantiasa penuh dengan kegirangan, dan kasih Tuhan senantiasa memampukan mereka juga menghadapi berbagai macam tantangan di usia yang baru ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi rencana pemberkatan pernikahan saudara-saudari kekasih kami pada Sabtu 15 Agustus yang akan datang. Untuk Saudara Garaito Tri Senjoyo dengan Saudari Anggi Julia Leona, kiranya Tuhan memberkati semuanya, baik kedua mempelai ataupun juga keluarga besar, bahkan juga gereja yang akan melayani di GKJ Kanaan Bintaro. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan keluarga ini akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi penuh sukacita, bahkan juga menjadi keluarga yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan di jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga ketika menghadapi krisis pada saat ini, ketika harus menghadapi pandemi corona pada saat ini. Ada begitu banyak ya Tuhan persoalan-persoalan, mulai dari persoalan keluarga, rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan anak-anak, ataupun juga pekerjaan dan usaha yang saat ini sedang digeluti dengan berbagai macam permasalahannya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami boleh menghadapi ataupun menjalani waktu dan masa-masa sulit saat ini dengan tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan, tetap boleh memiliki pengharapan kepada Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang menghidupkan dan memampukan kami, menopang kami semua dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami percayakan semua hidup kami dalam tangan kasih Tuhan, biar segala pergumulan kami akan senantiasa boleh
berangsur-angsur ya Tuhan pulih karena berkat kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, baik pendeta, jemaat dan keluarga, para penatua, komisi, seluruh tim dan warga jemaat GKP Keramat di tempat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati selalu dalam pelayanan yang mereka lakukan, sehingga dengan penuh sukacita dalam segala keterbatasan yang harus kami alami pada saat ini, tetapi kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kami, membawa rasa syukur kami dalam pelayanan yang boleh kami kerjakan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa untuk rencana pelaksanaan rapat prasis GKP Wilayah Jakarta tanggal 15 Agustus yang akan datang. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati juga agar berjalan dengan baik seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan melalui klasis GKP Wilayah Jakarta akan selalu ada ya Tuhan, kasih Tuhan yang terus tercurah dalam kebersamaan kami, menjadi pelayanan bersama bagi jemaat-jemaat, bahkan juga bagi lingkungan sekitar kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh bagian dari gereja-gereja Tuhan, khusus juga gereja Kristen Pasundan dimanapun berada. Ya Tuhan juga memberkati selalu dalam keberadaannya. Bahkan juga ya Tuhan, setiap badan-badan yang tercakup dalam keberadaan GKP dalam melaksanakan pelayanannya, kiranya Tuhan juga memberkati agar semuanya itu dapat kami lakukan dengan kasih, dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkungan, masyarakat, pemerintah, bangsa kami dalam menghadapi berbagai macam krisis saat ini. Kami percayakan semuanya juga dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami keluar dari setiap masa-masa krisis pada saat ini, sehingga bangsa kami boleh terus bangkit, maju, dan kembali membangun ya Tuhan dengan penuh optimisme dan kepercayaan diri bagi seluruh kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu terus berkati para pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dan kasih, sehingga mereka dapat menjalani tugas panggilannya dengan penuh tanggung jawab bagi seluruh kepentingan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat kasih Tuhan, pertolongan dan selamat yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus. Seluruh doa yang kami naikkan ini kami bawa dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, hendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dengan setia, dan kini terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara